kita juga menanyakan ke Ganjar. Hadir Rakernas, apakah Ganjar yang menawarkan diri ingin maju ke sana? Ya, Ganjar bilang tidak, saya tetap tegak lurus. Iya. Gitu. Antara kader PDI ini yang masang baliho hanya Mbak Puan. Orang mengira Mbak Puan ini calonnya PDI. Apakah seperti itu, Mbak ya? Puan kan pasang baliho sebagai ketua DPR. Belum tulis Mbak Puan calon presiden. Iya. Karena menjadi suatu keputusan Kongres dan diperkuat di Rakernas bahwa calon presiden itu menjadi hak prerogatif ketua umum. Kalau saya sih sementara berpikir ya bisa Mbak Puan. Sementara ini Mbak Puan ya. Mbak Puan. Tapi saya pribadi. Iya, tapi kalau keputusan itu kan Bu Mega ya. Ya, tapi Bapak pribadi Mbak Puan lah ya, gitu kira-kira ya, Pak ya. Nah, karena dia udah berani tampil, Pak. Mbak Puan udah berani tampil sebagai ketua fraksi. Betul. Ya toh? Sebagai menteri, Menko, sebagai ketua DPR. Ya tentu kan kita harus lihat track record seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network, akan ngobrolin soal situasi politik tanah air terkini. Meskipun pemilu serentak masih 2 tahun lagi, tetapi berbagai manuver politik sudah dilakukan para elite politik dan partai politik di Republik ini. Dan satu di antaranya adalah Partai PDI Perjuangan. Yang kemarin Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Puan Maharani, melakukan kunjungan politik kepada Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh. Dan dalam kunjungan itu, tampak juga Bendahara DPP PDI Perjuangan, Pak Oli Dondo Kambe, yang juga Gubernur Sulawesi Utara. Beliau mendampingi, dan dalam kesempatan ini saya telah bersama beliau. Shalom Pak Oli. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore, terima kasih Pak Oli. Pak Oli, kemarin Pak Oli mendampingi Mbak Puan melakukan kunjungan politik kepada Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Pak Surya Paloh. Bisa cerita Pak, maknanya apa ini pertemuan ini? Ya, memang kan ini Pak, PDI Perjuangan di bulan Juli kemarin kan kita Rakernas tuh. Betul. Rakernas, dalam Rakernas itu menjadi suatu keputusan Rakernas. Ya. Ibu Mega memutuskan, ketuaan kami, bahwa dalam rangka komunikasi politik ditugaskanlah Ibu Puan. Ibu Puan untuk melakukan komunikasi politik. Tapi karena memang waktu Ibu Puan juga terbatas, maka baru mulai terjalin kemarin. Senin tanggal 22 ya Pak? 22. Ya. Kebetulan karena memang kantor Nasdem itu sangat dekat dengan kantor PDI Perjuangan di Ponegoro maupun dari rumah Ibu Ketua Umum di karena Tengkuman, bertetangga, lebih dulu kan ya pastilah ya kan. Kita orang timur harus tetangga dulu dong. Betul. Selama ini kan menjaga silaturahmi tetangga. Nah, itulah kita datang kemarin ke Pak Surya Paloh. Nah, kita sampai sana diterima, dijamu makan, ngopi. Jadi sangat cair kekeluargaan, karena memang tidak bisa disangkal bahwa Pak Surya Paloh dengan PDI Perjuangan ini kan sangat dekat, apalagi dengan keluarga Pak almarhum Pak Taufik dan Ibu Mega. Jadi saya kira pertemuan kemarin ada dua, yang kita, satu pertemuan silaturahmi keluarga antara ponakan dan om, kedua memang secara institusi kita melakukan komunikasi politik lah itu. Itu kemarin yang kita lakukan. Pak Oli, bagaimana Pak Oli berkomentar bahwa banyak orang mengira
bahwa hubungan Bu Mega dan Pak Surya Paloh akhir-akhir ini kan kurang nyaman, sehingga perlu didulukan lah silaturahminya. Bener nggak sih, Pak? Ya, memang orang bisa ngira-ngira kan Pak, 2 tahun COVID, Pak. Ya. 2 tahun COVID tidak pernah ada komunikasi. Secara fisik ya, Pak? Secara fisik. Ya. Tentu ya namanya politik orang mengira-ngira, tambah lagi situasi sampai hari ini COVID belum terlihat, memang ya, orang melihat bahwa ini ya. Tapi secara pribadi tidak ada. Tidak ada ya, Pak ya? Secara pribadi tidak ada. Karena memang pesan Bu Mega untuk Mbak Puan, nah itulah pergilah ke om kamu dulu di belakang sana. Itu kan, itu satu, kita bisa melihat kan gitu. Sebenarnya kan tidak ada. Sinyal bahwa tidak ada sesuatu. Tidak ada sesuatu. Kalaupun tidak ada pertemuan-pertemuan, karena memang situasi kondisi kita waktu itu, apalagi Ibu saat ini udah sepuh ya, Pak ya? 75 tahun. Jadi kita harus jaga toh, Pak. Karena udah 75 tahun kita harus jaga, walaupun Ibu sehat. Saya kan nemanin Ibu ke Korea Selatan, hadir di pelantikan Presiden Korea Selatan. Kemarin nemanin Ibu juga ke London selama 10 hari. Sehat, tapi kan dalam pertemuan terbatas. Itulah yang saya kira tidak ada persoalan. Jadi tidak ada pertemuan itu karena memang situasi kondisi yang harus kita pahami lah itu. Pak Oli, sebelumnya Nasdem pernah melakukan rakernas di Jakarta. Satu di antara hasil rakernas itu adalah Partai Nasdem itu meluncurkan 3 nama. Calon presiden, ada Pak Anies, ada Pak Andika, ada Pak Ganjar yang kebetulan adalah kader PDI Perjuangan. Mau tidak mau, suka tidak suka, memang Pak Ganjar itu. Lalu banyak orang mengira ini menimbulkan ketidakenaan politik gitu loh. Atau ketersinggungan politik dari PDIP, ngapain ente nyalon-nyalonin kader gua gitu kira-kira. Ada nggak Pak sebenarnya situasi semacam itu, Pak? Sebenarnya tidak ada lah. Justru kita bersyukur kader kita pun disukai orang. Gitu ya. Tapi memang kita juga menanyakan ke Ganjar. Jadi karena apakah Ganjar yang menawarkan diri ingin maju ke sana? Ya Ganjar bilang tidak, saya tetap tegak lurus. Gitu. Nah, kita juga nggak bisa melarang orang mau ada salah satu nama dari kader kita, mereka kan mungkin kita larang, Pak. Ya namanya demokrasi, ya biarlah kita berjalan seperti itu. Tapi yang penting kita tanyakan Ganjar, apakah dia yang mencalonkan, menginformasikan supaya namanya keluar dari sana? Ternyata tidak. Dan jawaban di Rakernas setelah Nasdem kan kita lakukan Rakernas. Nah, jawaban di Rakernas Ganjar kan jelas bahwa dia tegak lurus. Jadi tidak ada persoalan bagi kita lah, saya kira. Nama Ganjar muncul di dalam Rakernas Partai Nasdem. Nah, kemarin juga disinggung oleh Pak Surya Paloh mengenai hal itu. Dan beliau mengatakan politik ini cair dan dinamis. Bagaimana Pak Oli menafsirkan kalimat ini, Pak? Jadi memang dalam pertemuan kita sama Pak Surya Paloh kan memang betul-betul cair. Kan? Itu kan pertama karena penyambutan Pak Surya Paloh dengan tangan terbuka, merangkul Mbak Puan sebagai ponakannya, Pak Puan juga menyambut rangkulan sebagai dari omnya. Jadi itu pertama aja udah cair. Dalam diskusi juga seperti itu, kita punya satu kesepakatan bersama dimanapun kita berada. Mau konsentrasi seperti apapun, di dalam satu tempat atau ada perbedaan, tapi di dalam menjaga bangsa dan negara ini kita harus punya satu tujuan yang sama. Itu intinya lah. Nah, jadi saya kira di dalam pertemuan itu betul-betul sangat membuka diri antara kader-kader PDI Perjuangan yang datang maupun yang hadir dari Partai Nasdem itu sendiri. Sehingga timbul ada penawaran bagaimana kita sama-sama melakukan pendidikan politik bagi kita bersama-sama. Ada kader-kader PDI Perjuangan maupun kader-kader dari Nasdem. Itu menyangkut pendidikan politik kebangsaan gitu ya, Pak, seluruh anggota-anggota partai kita. Pak Oli,
belakangan ini sejumlah partai politik melakukan pertemuan lalu dalam quote-unquote membentuk koalisi. Ya. Sebut saja KIB, ya. Golkar, PAN, P3, lalu kemudian ada komitmen koalisi antara Partai Gerindra dengan PKB, ya. Demikian dengan partai lain. Bagaimana ini dengan PDI Perjuangan ini? PDI Perjuangan artinya begini, arahan dari Ibu Ketua Umum ke kita bahwa sistem politik kita ini kan bukan sistem parlementer. Betul. Ya, sistem presidensial kan gitu. Jadi kerjasama politik itu sangat perlu. Ya. Jadi kerjasama politik artinya kerjasama antara dengan partai-partai lain dalam rangka mempunyai tujuan yang sama. Jadi kita juga membuka diri. Oh gitu ya. Nah, itulah kenapa di dalam Rakernas kita putuskan untuk komunikasi politik. Kan gitu. Ya. Jangan PDI Perjuangan kan tata asas, Pak. Ya. Anggaran dasar kita jelas. Jadi kalau mau melangkah yang sangat strategis, selalu melalui mekanisme keputusan partai. Nah, itulah salah satu keputusan partai dalam Rakernas. Ya, nah, itu. Rekomendasi Rakernas salah satu itu kita melakukan. Nah, nanti setelah Nasdem ini, Pak, roadmap berikutnya ngapain? Ke partai apa lagi atau ya, kita akan ketemu lagi sama partai-partai yang lain, sementara dikomunikasikan. Kita harus komunikasikan, tidak ujuk-ujuk langsung datang ketemu kan enggak. Harus dijajaki dulu ya, Pak ya. Dijajaki dulu. Nanti kan tiba-tiba ujuk-ujuk pintunya nggak dibuka kan susah kita. Ya kan? Tapi apa benar Pak Oli bahwa PDI itu nggak akan mungkin menjalin komunikasi dan kerjasama politik dengan PKS, Pak? Kan pasti di dalam parlemen selama ini saya 11 tahun di DPR. Dalam mengambil satu keputusan kebijakan ada kerjasama komunikasi politik dengan ada PKS di situ. Jadi bukan tidak mungkin ya Pak? Bukan tidak. Jadi artinya gini, bukan arti dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia semua harus komunikasi, Pak. Republik ini terbentuk dari komunikasi para founding father kita. Kalau tidak ada komunikasi, nggak ada Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi intinya itulah, Pak. Jadi dengan semua pihak bisa saja ya bekerja sama. Semua pihak lah kita bekerja sama. Kerjasama lah, Pak. Bukan quote and quote bahwa harus ini sama-sama terus gitu, Pak. Atau harus koalisi mati. Nggak sama-sama terus, nggak mungkin ya, Pak ya? Nggak mungkin. Pak, kalau PDI Perjuangan melihat sekarang ini munculnya berbagai koalisi itu merupakan suatu dinamika politik atau masih terlalu pagi, Pak? Ya memang kan ini dinamika politik. Ya kita paham, Pak. Makanya kenapa orang bilang PDI Perjuangan sedikit arogan dan sombong karena merasa bisa maju sendiri. Padahal kan tidak begitu. Kita kan harus tunggu komunikasi politik itu kan satu hal yang harus nunggu satu keputusan. Nah, itulah harus di Rakernas. Nah, jadi kita tidak mau suatu kegiatan yang besar tapi tidak dibicarakan. Jadi kita tunggu harus dibicarakan dulu. Sehingga orang menunggu-nunggu kok partai lain sudah jalan, PDIP tidak mau jalan. Ya toh? Nah, makanya ini kita padahal saya juga sebelum itu udah ketemu-ketemu ngobrol-ngobrol. Meskipun tidak harus disampaikan kepada publik ya, Pak. Tidak sampaikan kepada publik. Jadi kan semua udah saling tahu, tapi secara institusi kita harus menunggu sampai ada keputusan. Pak Oli, kan gitu. Direncanakan nggak atau diobrolin nggak rencana Pak Surya Paloh bertemu langsung ganti mengunjungi Bu Mega gitu? Ada nggak, Pak? Ya komunikasi kita kemarin kan baru pertama kali, Pak. Jadi bisa saja ya? Nanti ada kedua, ketiga, kan ada terus. Kan gitu, Pak. Kan jelas tadi wawancara terakhir, ini bukan pertemuan pertama dan terakhir. Jadi masih kan mungkin nanti ada kunjungan balasan gitu. Karena orang penasaran juga kapan nih Pak Surya Paloh mengunjungi balik, datang ke terutama ketemu langsung sama Bu Mega gitu, Pak. Nanti kan itu makanya ini pertama kali ketemu. Cuma kan saya bilang suasana kan sekarang pandemi kan belum tuntas, Pak. Jadi kita harus saling jaga supaya jangan sampai ada hal-hal yang kita tidak inginkan. Makanya ya mudah-mudahan dulu jalan. Pak Oli, Pak Jokowi nanti akan sampai di tahun 2024.
tentu PDI Perjuangan menginginkan orang yang nanti atau siapapun yang nanti akan terpilih meneruskan apa yang sudah dilakukan selama 10 tahun belakangan ini. Ya kan? Dan kebetulan pada saat yang sama kita juga kemudian membatalkan usulan PPHN, pokok-pokok haluan negara. Gimana ini Pak PDI mensikapi ini supaya apa yang sudah dilakukan ini bisa lanjut, terutama yang sudah baik-baik? Tentu pertama kita mengusulkan memang PDI Perjuangan memang inisiatif untuk membentuk amandemen tentang GBHN supaya pembangunan berkelanjutan. Terus seperti amanat dari Bung Karno, ya kan. Tapi dalam perjalanan kan ada hal-hal yang mendesak. Nah, karena proses amandemen ini kan pasti panjang, betul. Tapi ada hal-hal yang mendesak, tentu kita menjaga program Pak Jokowi. Salah satunya IKN. Ya, betul. Makanya PDI Perjuangan mendorong Pelindepan untuk diundangkan. Ya kan? Untuk IKN ini diundangkan, bukan semua kepres. Makanya kemarin kita putuskan diundangkan untuk menjaga supaya pembangunan ini berkelanjutan. Sembari kita cari mensosialisasikan kembali bagaimana GBHN ini muncul. Nah, makanya dalam tapi pidato, tidak sekarang ya. Tidak sekarang. Karena nanti panjang kali lebar panjang. Jadi ada prioritas yang harus kita pikirkan Gitu Tapi kan kita udah menjaga. Kita dorong program Pak Jokowi yang sekarang menyangkut IKN sudah diundangkan. Cuman orang mengatakan Pak, kalau undang-undang dibandingkan dengan GBHN kan kuat GBHN karena undang-undang bisa ditorpedo lewat putusan MK. Kalau kemudian dilakukan ini. Terus ini gimana untuk supaya ini apa yang sudah kita lakukan ini tidak jadi candi atau barang yang mangkrak gitu. Gimana, Pak? Itu kita sementara persiapkan. Kita persiapkan kita persiapkan bagaimana GBHN ini harus ada. Ya kan? Dalam konteks pidato juga Ketua MPR kemarin di 17 Agustus toh. Jadi intinya PDI Perjuangan tetap menginginkan pokok-pokok haluan negara atau GBHN itu masuk di dalam Undang-Undang Dasar 45 ya Pak? Kita minta dikembalikan kan peran MPR untuk merubah amandemen kita supaya MPR itu menjadi tetap lembaga tinggi negara. Itu satu. Kedua, GBHN ini menjadi acuan dari pembangunan berkelanjutan di negara tercinta kita ini, agar supaya tidak tiba saat tiba akal, Pak. Tiba saat tiba akal. Kan berat kalau gitu ya. Pak, beberapa waktu belakangan ini juga sejumlah orang, sejumlah pihak sudah mendeklar lah setidak-tidaknya ingin menjadi kandidat di pemilihan presiden 2024. Nah, apa tahapan yang dilakukan PDI untuk sampai ke sono, Pak? Untuk sampai menentukan PDIP ini yang kita harapkan bisa menjadi pemimpin di masa depan. Tahapannya apa, Pak? Ya, kesiapan PDI Perjuangan udah tuntas, Pak. Tuntas ya? Udah tuntas karena kita di dalam Rakernas kemarin sudah mengevaluasi secara struktur partai. Jadi konsolidasi kita partai sudah sampai di tingkat anak ranting sudah selesai. Gitu ya, Pak ya? Ya kan? Jadi kita siapin dulu struktur partai sampai tingkat anak ranting. Kedua, kita mempersiapkan saksi. Kita udah siap, Pak. Saksi nanti 2 tahun depan kita siapin sekarang. Dari sekarang udah siap, Pak. Iya, Pak. Kalau nggak sekarang, makanya kita punya sekolah partai di Lenteng Agung. Kita lakukan pelatihan untuk saksi, Pak. Jadi kesiapan kita untuk mengikuti pesta demokrasi betul-betul dari sekarang kita siapin. Secara administrasi juga partai kita terbukti kemarin mendaftar paling pertama dan paling siap, untuk jadi peserta pemilu. Begitu dia pengisian sipol kemarin. Kita sangat sedikit yang double. Keanggotaan yang kita masukin sangat tebal. Kita konsolidasi terus. Jadi kesiapan secara administrasi, secara konsolidasi organisasi sudah sampai tingkat anak ranting terbentuk. Nah, sekarang kita penjabaran
program-program pemenangan hasil Rakernas kemarin, Rakerda, Rakercap sudah selesai tuntas. Karena tapi belum ada orangnya. Kan biasanya kalau tapi di dalam Rakerda, Rakercap itu kan udah muncul. Udah ada nama-nama yang mereka minta disampaikan ke di dalam Rakernas kita tahun depan. Kita kan tahun depan, Pak, Rakernas kita bulan Februari sekaligus memperingati 50 tahun ulang tahun PD Perjuangan. Nah, kita akan seluruh mengundang itu. Mengundang seluruh struktur partai yang ada di sampai tingkat kecamatan untuk datang Jakarta. Nah, situ kita akan declare nama-nama. Karena kan begini, Pak, biasanya orang yang kepingin jadi calon masang baliho. Lah di antara kader PDI ini yang masang baliho hanya Mbak Puan. Orang mengira Mbak Puan ini calonnya PDI. Apakah seperti itu, Kak, ya? Mbak Puan kan pasang baliho sebagai ketua DPR. Belum tulis Mbak Puan calon presiden. Ketua DPR. Yang ada baliho-baliho di sana. Karena menjadi suatu keputusan Kongres dan diperkuat di Rakernas bahwa calon presiden itu menjadi hak prerogatif ketua umum. Jadi kesimpulannya Mbak Puan masang baliho di mana-mana bersama orang-orang lain itu dalam kapasitas sebagai ketua DPR, bukan calonnya PDI Perjuangan belum. Untuk tahun 2000 belum ya, Pak ya. Bisa Mbak Puan, bisa yang lain ya. Mbak Puan. Kalau saya sih sementara berpikir ya bisa Mbak Puan. Sementara ini Mbak Puan ya. Tapi saya pribadi. Tapi Pak, kalau keputusan itu kan Bu Mega ya. Tapi Bapak pribadi Mbak Puan lah ya, gitu kira-kira ya, Pak ya. Nah, karena dia udah berani tampil, Pak. Mbak Puan udah berani tampil sebagai ketua fraksi. Sebagai menteri, Menko, sebagai ketua DPR. Ya tentu kan kita harus lihat track record seseorang. Ya kan? Terlepas dari hasil survei ya. Hasil survei dan segala macam. Kan gitu. Ya kan ada pribadi-pribadi orang, Mbak. Kan kita melihat itu, Pak. Persoalan nanti diputuskan siapa itu soal nanti lain ya, Pak ya. Kan, harus bawa boleh mengusulkan siapa saja ya, Pak. Kayak di Rakerda kita, Rakercap kita semua struktur partai PD Perjuangan di Sulawesi Utara menginginkan Mbak Puan. Saya tes survei ke masyarakat, ternyata masyarakat Sulawesi Utara menginginkan Mbak Puan. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu ya, Pak ya. Nah, Pak, terkait dengan ke depan ini, kan Bapak tadi katakan bahwa konsolidasi partai sudah dimulai sekarang, penyiapan saksi sudah dimulai sekarang, dan tahun depan nanti akan disampaikan nama-nama gitu ya, Pak ya. Pertanyaan saya, Pak, apakah ini juga dikomunikasikan kepada Pak Joko Widodo sebagai presiden dan kader PDI, Pak? Saya kira yang komunikasi menyangkut begini kan langsung Ibu Ketua. Saya kira Ibu juga menyampaikan Pak Presiden. Kemarin hari Jumat kemarin Ibu kan ketemu lama sama Pak Jokowi. Ngobrol. Saya kira Ibu menyampaikan ke depan. Tapi Bapak nggak tahu detailnya ya apa yang dibicarakan Bu Mega sama Pak Jokowi. Nantilah pasti Bu Mega ceritakan detailnya. Saya ini belum cerita ya kalau ini belum cerita. Karena Ibu banyak kegiatan hari ini saya belum ketemu, jadi saya kira pasti Ibu cerita apa yang dibicarakan sama Pak Jokowi. Pak Oli, PDI Perjuangan diakomodir di dalam kabinetnya Pak Jokowi. Dan kebetulan satu kader PDI Perjuangan, Pak Cahyokumolo, meninggal dunia dalam posisi sebagai Menteri Pan-RB. Nah, menurut pengetahuan Pak Oli, ini bagaimana kelanjutannya? Apakah PDI sudah menyodorkan nama kepada Presiden sebagai pengganti Pak Cahyo? Tentu dari PDI juga kan tentu ya. Gimana Pak? Bisa cerita Pak? Ya, PDI Perjuangan itu kan taat asas Pak. Kita sangat taat asas. Kita tahu lah bahwa Pak Presiden mempunyai hak prerogatif untuk memilih pembantunya. Gitu. Makanya Ibu Ketua Umum kemarin saya rasa waktu pertemuan hari Jumat sudah menyampaikan nama-nama. Jadi Jumat kemarin sudah menyampaikan nama-nama kepada. Walaupun Ibu belum kasih tahu ke saya, Ibu pasti sudah ketemu menyampaikan
nama-nama, karena memang sebelum kita berangkat ke London, Ibu memang bilang waktu kunjungan Ibu menghadiri wisuda anaknya Mbak Puan. Memang diminta? Ibu udah bilang nanti setelah 40 hari ini, ya, jadi setelah Ibu pulang, baru kesempatan kemarin ketemu Pak Jokowi. Nah, jadi saya kira kita itu tadi, kita tahu kewenangan pembantu presiden itu dipilih oleh Pak Presiden. Ya. Nah, tapi saya juga pasti tahu bahwa karena porsi yang Mas almarhum Mas Cahyo yang tinggalkan itu kan memang porsi PD Perjuangan. Betul. Jadi saya kira pasti diisi oleh PD Perjuangan. Nah, cuma nama-nama yang diserahkan ke Pak Presiden belum disampaikan. Belum disampaikan ke Pak Oli ya? Bantu juga Pak Oli juga nggak tahu. Nama saya masuk atau tidak. Itu penting. Iya. Pak Oli, saya ini selalu mendengar bahwa setiap kali ada pergantian kabinet, nama Pak Oli ini selalu muncul ke permukaan. Ya. Kira-kira kenapa ya Pak, menurut Bapak sendiri? Ya, mungkin... Atau karena Pak Oli ini memang favorit gitu? Gimana itu Pak Ali? Ya itu juga saya nggak tahu, mungkin karena mereka melihat, saya kan jadi bendahara umum udah cukup lama Pak. Udah berapa sekjen saya bendahara umum. Ya kan sebelum Mas Hasto, ada Mas Cahyo, jadi mungkin mereka melihat begitu. Orang-orang atau siapapun, apalagi saya sering komunikasi sama Bu Mega, jadi mungkin orang berpikir, wah masa saya nggak masuk, pasti kan saya minta orang yang kerja udah lama, kan gitu, dianggap senior, pengalaman ada, senior pengalaman ya Pak ya, ketua fraksi pernah, semua kan. Jadi artinya portofolionya komplit gitu ya. Jadi orang melihat track record mungkin Pak. Jadi ya itu tadi kayak saya melihat track recordnya Mbak Puan. Kenapa secara pribadi saya bilang kalau saya melihat sekarang Mbak Puan karena track record itu. Nah, mungkin juga orang melihat track record itu. Pernah 11 tahun pimpinan komisi, ketua fraksi, jadi gubernur 2 periode mungkin, dan gubernur juga bukan abal-abal Pak. Bukan kaleng-kaleng ya? Bukan kaleng-kaleng, ya kan? Betul. Gubernur menang di atas 50-an%, ya kan? Dan daerah ekonomi maju walaupun COVID dan semualah. Artinya banyak kemajuan. Jadi itu udah track record itu. Jadi sehingga selalu setiap pada itu pasti nama Bapak muncul disebut. Pak, tapi ngomong-ngomong jujur nih, Bapak pernah minta nggak Pak? Nggak ya? Nggak. Jadi Nehi nggak pernah minta-minta. Saya minta jabatan ini nggak pernah ya? Nah, kita taat asas Pak. Nah, kita tahulah sampai di mana kemampuan kita. Bukan tipe untuk minta-minta gitu ya? Kita kerja jabatan. Ya. Pak, kalau Bapak mendapatkan amanah seperti itu sebagai kader partai, berarti harus siap dong ya Pak? Ya memang kita kan sebagai kader partai kan sudah diperintah Pak. Kita harus lakukan. Saya diperintah jadi gubernur. Ya kan? Kita baru kalau perintah siap maju ya. Maju. Kan? Dan maju harus menang dan sukses gitu loh Pak. Karena yang dikasih tugas memang harus kita jalankan. Pak, di antara seluruh partai politik yang ada di Republik ini Pak ya, yang menurut Bapak itu visinya, misinya, platformnya, arahnya itu ya deket-deket lah sama PD Perjuangan itu yang mana Pak? Memang kan biasanya kalau orang koalisi kan yang cocok gitu ya, visi misinya ya mirip 11-12, orientasi politiknya, ideologinya mirip-mirip kan gitu Pak ya? Kayak rasa kita di partai-partai yang ada di Republik tercinta kita ini semua sama Pak, Pancasila. Jadi kan sudah jelas semua. Bergerak dari situ. Tinggal bagaimana meramu ini. Nah, kan saya pengalaman 11 tahun di DPR dalam rangka membuat undang-undang, membuat kebijakan kan sama. Dan semua partai yang duduk sekarang ini kan komunikasi politik kan jalan. Nah, kalau mau bilang sama, pasti sama semua karena semua Pancasila. Ya kan? Cuma dalam perjuangan untuk mengarah ke sana kan ada perbedaan-perbedaan. Kadang-kadang perbedaan ini di sini dengan si A.
perbedaan ini dengan B sini. Di sini kadang-kadang dengan B jadi sama. Jadi inilah prinsip-prinsip yang saya kira harus kita jaga terus. Sama seperti awal kita bilang tadi bahwa Republik ini terbentuk hasil kompromi dari para semua pendiri pihak bangsa ya, kita. Banyak pihak ya Pak. Semua pihak. Dan kita menyadari ini. Kalau kita tidak menyadari, kita tidak menjaga ini Pak, saya yakin kita tidak akan bertahan lama. Tapi kalau kita menyadari ini terus, Republik ini milik kita bersama, pasti akan lebih sukses ke depan negara kita. Ya, Pak Oli ketika mendampingi Mbak Puan, dan tentu nanti saya kira Pak Oli terus mendampingi ya ketika melakukan komunikasi politik gitu. Biasanya di dalam komunikasi politik dengan partai lain Pak, yang ditekankan tuh apanya Pak? Yang biasanya jadi prioritas atau omongan pembuka atau yang ingin dicapai itu apanya? Apakah sekedar komunikasi politik, silaturahmi politik, atau di akhir pertemuan harus ada komitmen bersama Pak? Jadi komitmen selalu memang itu tujuan kita Pak. Ada komitmen, ada komunikasi politik. Komitmen kita, walaupun satu saat kita berbeda dalam konsistensi politik, antara kutip rebutan mungkin perbedaan calon presiden partai politik ini si A, kita si B. Tetapi di dalam menjalankan pemerintahan selalu bagaimana kita menjaga bersama-sama. Itu semua tujuan kita berkomunikasi. Jangan karena sudah berbeda tiba-tiba kalah, sini menang, panjang tahun kita berbeda terus. Saya alami orang bilang PDIP waktu 10 tahun tidak bergabung di dalam pemerintahan dibilang oposisi. Kita tidak oposisi. Kita mengkritisi pada saat itu apa yang kira-kira kita rasa akan merugikan rakyat. Tapi yang menguntungkan rakyat semua kita dorong. Kebijakan pemerintahan 10 tahun, saya waktu itu pimpinan komisi. Jadi saya tahu persis, tidak ada yang kami menghambat. Pokoknya nggak boleh. Kan gitu, nggak ada. Jadi sangat mungkin untuk menjalin komunikasi juga dengan Partai Demokrat dong Pak? Komunikasi jalan. Kalau tidak ada komunikasi di parlemen dengan Partai Demokrat, mana ada hasil keputusan Pak? Ya toh. Semua kan Demokrat ikut tanda tangan, juga. Cuma kan komunikasi ini sampai di mana, kan begitu. Komunikasi ini kan sampai di mana yang harus kita lakukan. Karena kalau buntu sama sekali ya itu enggak. Tapi ini ngomong-ngomong, menurut pengetahuan Bapak, emang benar Bu Mega nggak srek sama Pak SBY itu Pak? Artinya ada hambatan komunikasi antara Bu Mega dengan Pak SBY karena kejadian di masa lalu. Benar nggak itu? Saya kira nggak ada, cuma kan saya belum sempat tanya ke Bu Mega itu. Saya belum sempat tanya ke Bu Mega. Iya. Nanti kemudian kalau saya tanya, saya ngomong di sini. Iya. Pak ini Pak, sekarang ini masa kita adalah masa verifikasi parpol Pak. Ya, sampai Desember. PDI sudah mendaftar yang pertama, dan di belakang PDI itu ada sejumlah partai baru yang mendaftar, ada 9 sampai 10 partai baru lah. Ada Partai Umat, Partai Gelora. Menurut PDI Perjuangan, apakah munculnya partai-partai baru ini menunjukkan proses demokratisasi yang semakin baik di Indonesia atau sebaliknya justru? Jadi kan memang Pak, sejak kita reformasi ini kan semua muncul. Ya toh. Memang budaya kita Pak, budaya kita dan suku kita kan banyak. Kadang-kadang kan itu dinamika di Republik kita ini sangat makanya ada di para pendiri bangsa bilang kan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi menurut Bapak nggak masalah ya, no problem ada partai baru. Beda-beda tetapi tetap satu. Jadi ini sudah budaya Pak, kita no problem lah Pak. Nanti seleksi alam sendiri yang akan alam yang nanti akan menyeleksi siapa yang bisa diterima oleh masyarakat orang itu. Nah ini supaya kita nggak boleh menghambat Pak. Jadi PDI nggak ketar-ketir nanti kadernya dibajak partai lain gitu kan? Kita tidak menghambat untuk proses seperti ini. Jadi kita tidak larang anggota kita untuk pergi. Nah, tapi kalau cuma kita bilang, kalau kamu mau pergi, pamit baik-baik. Karena kalau kamu tidak pamit, nanti seolah-olah kami pecat. Nanti rusak, dia terima partai orang yang dipecat. Ya. Ya toh?
Tapi kalau sebenarnya pamit baik-baik, nggak ada soal ya, Pak ya? Soal. Supaya juga dia tidak cacat di sebelah. Ya. Saya pamit, bukan dipecat loh. Ya. Kalau dipecat kan ada konotasi tanda Jelek. kutip, kenapa dia dipecat. Tentu ada sesuatu. Ya. Kan Itu ya, Pak ya. Ya. Jadi buat PDI Perjuangan, kader yang mau nyebrang ke partai lain, monggo aja, silahkan aja, asal pamit baik-baik, daripada nanti dipecat nanti anunya ke sana. Dan PDI Perjuangan tidak merasa bahwa munculnya partai-partai baru ini akan menggerogoti kader kita. Enggak ya, Pak ya? Enggak. Ya, karena punya market sendiri. Ya, PDI Perjuangan ya, Pak ya. Nah, Pak, ada partai yang mencoba untuk mempersoalkan presiden threshold, ya, lewat Mahkamah Konstitusi. Ya. Tapi sampai sekarang itulah yang berlaku. Buat PDI Perjuangan, presiden threshold itu masih perlu nggak sih, Pak? Jadi memang itu yang kita jaga kan. Ya. Kita harus melihatkan proses reformasi kita belum lama, Pak. Ya. Baru mau masuk 25 tahun. Ya. Nah, ini yang harus kita jaga. Jangan tiba-tiba nggak jelas, tidak lewat proses. Kita mau pilih pemimpin nasional nih, Pak. Ini bukan main-main, Bukan main-main, Pak. Tiba-tiba ada sesuatu, tiba-tiba muncul. Ya kan? Ya. Seseorang. Nah. Jadi kan ini bagian dari threshold, itu bagian daripada proses seleksi. Ya. Itulah saya kira. Ya. Bukan kita tidak mau membuka. Ya. Tapi kita baru 25 tahun ini masa reformasi. Kalau negara-negara lain udah ratusan tahun. Jadi bukan berarti PDI Perjuangan ingin menghambat orang-orang untuk jadi pemimpin, bukan ya? Bukan. Jadi ini kan memang proses seleksi proses seleksi yang harus kita lakukan. Karena Undang-Undang Dasar kita yang mencalonkan itu partai politik, Pak. Ya. Nanti salah-salah disalahin partai politik. Kan gitu, Pak. Ya, kita punya pengalaman banyak di daerah-daerah yang kepala daerah dari independen dan ini tiba-tiba gak ada yang berhasil. Ya. Kan gitu. Cuma karena dia punya modal yang besar dan lain-lain, kan itu. Ya. Kita kan itu proses ini yang harus kita jaga terus. Ya. Sampai betul-betul kita sudah siap, sudah matang, perbedaan itu tidak menjadi permasalahan. Kita tetap Pancasila. Ya. Saya kira tidak ada gangguan lah. Tidak ada paham-paham dari luar masuk. Kita sini sudah tuntas semua, saya kira mau dibuka sampai manapun sudah aman. Oke. Pak, ini the last question. Apa saran atau rekomendasi Bapak kepada penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, DKPP, apa yang bisa Bapak yang bisa pesankan kepada mereka? Karena ini gawe demokrasi yang menurut saya berat, ya. Dalam sejarah belum pernah terjadi dan bukan main-main. Melibatkan sekian ribu calon anggota DPR, DPRD, DPD dan ratusan calon kepala daerah. Silakan, Pak. Ya, memang kita tahu persis. Saya udah ngikutin pemilu mulai reformasi, Pak, ya kan. Udah menjadi caleg sejak reformasi 99, ya kan. Kan saya melihat 99 KPU itu masih diatur oleh pemerintah secara langsung. Ya. Terdiwakili oleh seluruh partai. Ya. Padahal saat itu pemilu yang sangat krusial. Ya. Ya kan? Baru pertama kali mau pemilihan langsung seperti itu. Yang biasa 3 partai jadi berapa puluh partai waktu itu saya lupa lagi. Tapi itu berjalan proses dengan baik. Ya. Tiba-tiba ada perubahan. Ya. Perubahan penyelenggara pemilu itu. KPU, pengawas dan ini DKPP itu harus independen. Ya. Partai tidak boleh terlibat. Ya. Kan gitu, harus independen. Dan kita lihat di situ banyak hal yang masih kurang. Maksudnya apa kekurangannya? Ya, kekurangannya di situ karena keberpihakan dari para penyelenggara ini di tingkat kecamatan, PPK, semua lo terjadi. Oh gitu ya, Pak? Ya, terjadi. Jadi PDI melihat bahwa keberpihakan itu nyata ya? Nyata. Nyata kan 2004 ke atas itu nyata kita lihat. Gitu ya? Ya kan? Kita menyadari itu. Ternyata
yang namanya katanya independen, tidak independen. Oh. Kan itu terbukti. Oh, gitu setelah saya pilkada, pengurus KPU masuk saya jadi anggota partai. Itu indikasi kuat bahwa indikasi kuat. Kan gitu. Ya. Nah, itulah prosesnya seperti itu. Makanya proses seleksi yang ada di KPU, di DPR selalu kita dorong dalam fit and proper test, benar-benar penyelenggara pemilu itu betul-betul jangan terpengaruh dengan kepentingan. Termasuk yang mau akan nanti 2024 ini. Ya, karena harus hati-hati. Suara rakyat itu suara Tuhan. Ya. Kalau dimain-mainkan oleh penyelenggara pemilu, bahaya itu. Pada karmanya itu. Pesan pertama Bapak itu jangan main-main soal suara rakyat. Suara rakyat. Ya. Yang kedua apa pesannya? Selain itu jadi jangan main-main. Yang kedua saya kira penyelenggara pemilu betul-betul harus mempersiapkan diri. Ya. Mempersiapkan diri dari intervensi-intervensi yang akan dilakukan oleh kepentingan-kepentingan sesaat dari kelompok-kelompok yang mau menang sendiri. Kira-kira itulah. Itu yang dua itu yang penting ya, Pak. Yang kedua yang penting itu. Nah, itu yang moga-moga nanti ini bisa menjadi satu catatan penting buat Komisi Pemilihan Umum dan penyelenggara pemilu mulai dari pusat sampai ke tingkat kecamatan, ke PPK keluar bahkan ke kotak suara ya Pak ya di. Karena kalau mau betul-betul bagus, penyelenggara itu yang harus punya integritas, jelas, ya toh, tidak berpihak kemana-mana. Ya. Kalau itu ya bisa lakukan itu penyelenggara pemilu. Jadi nanti menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas lah kira-kira gitu ya Pak ya, Pak Oli ya. Baik, Tribuners, kita sudah ngobrol luar biasa ini dengan Pak Oli Donald Kambe, bendahara DPP PDI Perjuangan, mengenai banyak hal. Dan kita nampaknya sudah cukup terang benderang mengenai sikap PDI Perjuangan ke depan ini. Lewat apa yang sudah disampaikan Pak Oli. Terima kasih Pak Oli. Dan saya Feby Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan jangan lupa bahagia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.